Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والتوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجناني ثم إلى روح أبي صفر النظامي ثم إلى روح هجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إسحاق بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ عبد الرحمن بن ناجي المسرى وأصولهم وفروعهم وزلفوك عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا أصحابنا وقرابتنا ولمن نحق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح يساوي بن هجي باسل ثم إلى روح هجي ماتس بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي ماتمي بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي مرتع بن هجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para asatizah, para hujjah, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ahmad Ahyar, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Husain Fauzi, Bapak Ustadz Amin Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Gunawan, Haji Warsano, Ustadz Ayatullah dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada bapak saudara sekalian.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik wal hidayah, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjidul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk di hari kedua bulan suci Ramadan. Tampaknya THR masih jauh ya. Jadi nggak usah dipikirin THR-nya masih jauh, lebarannya juga masih jauh. Tapi tuntutan beli baju baru udah ada sampai sekarang ya. Sebelum bulan puasanya udah dituntut beli baju baru. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad pada maqalah yang ke-15. Al-maqalatul khamisata asyrata. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala zahara al-fasadu fil barri wal bahr ila akhirih, surat Ar-Rum ayat 41. Ay Abu Bakr fi tafsiri dzalika al-barru wal lisan wal bahru wal qalbu fa idza fasada al-lisanu bis-sabbi masalan bakat alaihi nufus ay al-ashkhasu min bani Adam, wa idza fasada al-qalbu birriya masalan bakat alaihi al-malaika. Qila al-hikmatu fi anna al-lisana wahidun tanbihin lil 'abdi fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa fi ma yuhimmuhu wa fi khairin ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada maqalah yang ke-15 ini ada kalimat tafsir dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq, salah satu sahabat yang paling utama di antara sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Nabi ini digelari As-Siddiq, yang dapat dipercaya. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW diyakini dan dipercayai. Dan dia dikenal dengan As-Siddiq. Padahal banyak lagi julukan-julukan yang dia terima, seperti Al-Atiq, orang yang terbebas dari api neraka, dan banyak lagi julukan dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengomentari, mentafsiri satu ayat dari surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang dia komentari itu adalah kalimat al-barru dan juga al-bahru. Kata beliau dalam tafsir yang dia sebutkan, al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalb. Barru itu daratan. Apa yang dimaksud daratan menurut dia? Adalah lisan, lidah kita. Wal bahru yang luas, laut, menurut Abu Bakar Siddiq adalah al-qalbu, yaitu hati. Fa idza fasadal lisan, apabila lisannya itu buruk, jelek, tidak digunakan untuk kebaikan, bisabbi, contohnya mencaci maki orang, maka bakat alihin nufus, maka bersedihlah, menangislah seluruh jiwa-jiwa. Siapa jiwa-jiwa? Yaitu manusia. Wa idza fasadal qalbu, apabila yang rusak itu adalah hatinya, birriya, contohnya dengan riya, maka bakat alaihi malaikat, menangislah seluruh malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Abu Bakar Siddiq ingin menekankan bagaimana umat Islam itu harus menjaga lidahnya, lisannya. Bentuk lidah itu tidak terlalu panjang, dan kata orang tidak ada tulangnya, tapi sekali dia keluar
mengucapkan sesuatu maka bisa menjadi penyebab masuk surga, bisa juga menyebabkan masuk neraka. Begitu lidah kita mengucapkan la ilaha illallah, bisa menyebabkan orang masuk surga. Begitu lidah kita mengucapkan kalimat sebaliknya, tidak mengakui Allah, maka dengan sebab lidah orang bisa masuk neraka. Karena itulah hendaklah kita menjaga lidah kita, lisan kita untuk berkata sesuatu yang bermanfaat. Karena Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti sama kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, yasmut, diam. Tapi kita ini adalah orang yang nggak demen diem. Apa aja kita komentari, mau ada di Facebook lah, mau ada di WhatsApp lah, mau ada di apa aja, kita komentari. Kenapa? Mulut kita emang nggak bisa diem. Kenapa? Tidak terbiasa untuk belajar diem. Padahal ketika kita diam, banyak sekali manfaat dan faedah yang kita terima. Coba, ada orang misalnya datang ke masjid, baru tumben dia lihat, nah, mulut kita nih usilannya, lah tumben lo datang ke masjid. Nah, padahal kalau dia nggak komentarin bisa nggak? Bisa. Diam aja bisa nggak? Bisa. Tapi emang dasar mulutnya usil. Apa aja dikomentarin. Orang lagi kerja, dikomentarin lagi. Ini kerjanya lama ini. Padahal kalau dia kerja sendiri nggak bisa cepat. Bener-bener. Iya. Dan sebab kata itu aja, ini kerjanya lama. Orang sakit hati, kagak mau kerja lagi. Kenapa? Lidah. Bahaya lidah luar biasa. Karena itu yang keluar dari lidah haruslah sesuatu yang bermanfaat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari disebutkan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Seseorang hamba berbicara satu kalimat saja, yang kalimat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat dia tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya berhati-hati. Bahaya lidah ini luar biasa. Salah satunya fitnah. Allah sudah bilang, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang kedua, namimah, ngadu domba. Jangan dianggap enteng ngadu domba. Saya pernah kasih gambaran, pernah kasih kisah dulu tentang orang yang ngadu domba pada pengajian di malam Kamis. Masih ingat ya? Saya lupa. Ingat, saya lupa. Jadi ada orang menganggap remeh yang namanya namimah, ngadu domba. Di pasar budak, orang ngejual budak. Budak ini dijual murah, tapi banyak yang nggak mau. Tapi ada satu orang yang karena budak ini murah, dibeli. Kan kita maunya begitu. Beli murah, yang penting berkualitas. Gitu. Murah berkualitas. Ada yang begitu? Jarang, gitu kan. Ada harga, ada barang. Kata mama sih begitu ya nggak? Ada harga, ada barang. Ini budak murah harganya. Wajahnya tampan, bagus, keker. Kalau buat kerja berat-berat, dia bisa. Cuman satu kelemahannya, dan itu diberitahu sama majikan yang mau jual. Ini saya jual murah karena dia punya kelemahan. Kelemahan apa? Mulutnya usil. Ini budak mulutnya usil. Yang paling usil, dia suka ngadu domba di antara teman-temannya. Maka saya mau jual karena dia bikin masalah mulu di antara budak-budak saya. Kemudian ada yang mau beli. Wah, masalah ngadu domba mah gampang. Yang penting dia bisa kerja, angkut barang. Maka dibeli itu budak.
dengan harga yang murah. Dibawa ke rumah, dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, buat ngangkut sana sini, buat bersihin tanaman, dan seluruh pekerjaan rumah dia yang kerjain. Sehari, 2 hari aman, 3 hari aman, seminggu aman. Kata majikannya, mana perbuatan adu, enggak ada. Tenang saja kalau gitu, aman sudah. Udah berubah dia. Sudah lama tinggal di situ, ternyata ini orang mencari siasat gimana caranya mengadu domba ini orang yang ada di rumah. Maka ditemuilah majikan perempuan, dikasih tahu, Nyonya tahu nggak kalau suami Nyonya pergi lama-lama ke kemana? Ya berdagang lah. Oh sama. Suami Nyonya itu pengen kawin lagi. Yang perempuan kalau dibilang begitu, deg-degan aja nggak? Benar-benar. Iya. Suaminya mau kawin lagi. Yang benar. Ya benar. Saya kan pernah ikut sekali. Pernah ikut sekali. Dia temuin sana. Terus gimana nih biar caranya suami saya nggak kawin lagi? Gampang. Nanti dia pulang kerja, servis yang bagus. Terutama apa? Tuh lihat wajahnya. Emang kenapa wajah suami saya? Dia tuh jenggotnya banyak, brewokan. Nah, karena itu cukur tuh bewoknya. Untung cukur brewok, bukan cukur kumis ya. Kalau cukur kumis Bang Hasan marah ya. Lagi jajis nih. Yang udah terkenal ciri khasnya ajis kumis ya. Cukur jenggotnya itu yang tidak rapi, dan kamu cukurnya itu jangan lagi dia melek, lagi dia mau tidur, lagi dia tidur kamu cukur. Begitu dia bangun dia akan kaget wajahnya telah bersih. Oh gitu ya? Iya. Kalau gitu nanti kalau suami saya pulang, saya cukur jenggotnya dengan pisau atau silet yang tajam. Nah, rencana bagus tuh istrinya. Suaminya pulang, ini budak ngomong sama suaminya. Tuan, hati-hati sama istrinya. Emang kenapa? Tuan itu dituduh selingkuh. Tuan mau dibunuh ntar lagi tidur. Masa sih? Kalau nggak percaya, pura-pura tidur aja. Kalau nggak percaya, pura-pura tidur. Nggak usah di kamar Tuan tidurnya, tuh di bangku selonjoran aja. Akhirnya bener, pura-pura tidur. Nah, begitu lihat suaminya tidur, itu perempuan, istrinya ngambil pisau yang tajam. Tujuannya apa? Tujuannya apa tuh perempuan? Nyukur bewok, nyukur jenggot. Tapi suaminya akan nganggap apa kalau dibawa pisau? Mau ngebunuh. Begitu udah pegang pisau, dideketin suaminya. Ternyata suami ini ngelirik. Buka dikit, wah iya benar tuh. Bini saya pegang pisau, deketin saya. Udah begitu, siap-siap mengarahkan pisau itu ke leher. Kan jenggot dekat leher ya. Nah, omongan budak itu dipercaya. Wah, saya mau dibunuh. Langsung saja dia rebut itu pisau tanpa berbicara apa-apa. Leher daripada istrinya itu ditebas dengan pisau sehingga keluar darah, meninggal dunia gara-gara namimah. Adu domba. Nah, karena meninggal dunia, orang pada tahu dong. Ada orang meninggal dunia, keluarganya juga tahu. Keluarga perempuan ini datang dan nggak rela keluarganya itu dibunuh sama suaminya. Karena itu keluarga sang perempuan ngutus orang bagaimana caranya melenyapkan orang yang sedang membunuh keluarganya. Ada satu kesempatan, dibunuhlah tuh suaminya. Mati jadinya. Istrinya mati, suaminya mati.
Yang suami keluarganya nggak terima kalau keluarganya dibunuh. Maka jadilah peperangan antar keluarga. Dari peperangan antar keluarga jadilah peperangan antar kampung. Dari antar kampung meluas terus menerus. Cuman gara-gara namimah. Itulah bahaya lisan luar biasa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhul jannah tamam atau aiqat, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Karena itulah jaga lidah kita, jangan sampai lidah ini keluar sesuatu yang tidak bermanfaat. Keluarkan lidah kita kalimat-kalimat kalau dia bermanfaat bagi orang. Gunakan lidah kita untuk baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu selalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa selamat di akhirat?" Jaga lidahmu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu selalu menaruh kerikil batu di mana? Di lidahnya. Tujuannya apa? Jangan sampai dia berbicara kecuali berbicara yang baik. Kalau ada kebaikan baru diambil, dia ngomong. Sampai Umar bertanya, "Hai Abu Bakar Siddiq, apa yang kau lakukan dengan menaruh batu di mulutmu?" "Aku khawatir lidah ini bisa menyinggung orang, menyakiti ke orang." Bahkan pernah ada seorang sahabat yang mati di medan Uhud. Begitu meninggal di medan Uhud, ibunya gembira, "Alhamdulillah nak, engkau bakal masuk surga." Lalu Rasulullah bilang, adakah kesaksian bahwa orang ini tidak pernah menggunakan lidahnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat seperti mencela orang? Kalau ada sekali saja dia mencela orang, mencaci maki orang, maka itu akan diperhitungkan. Jadi orang yang mati syahid akan bebas masuk surga kecuali tidak punya permasalahan dengan hamba Allah yang lain, baik hutang ataupun caci maki. Kalau kita kan seneng ini, mulut kita ini seneng, bukan mencaci maki orang, bukan menghina orang, tapi demen mengguncing orang di belakang, gibahin orang. Benar apa benar? Dan kalau kita gibahin orang, itu rasanya enak luar biasa. Apalagi kita gibahin orang dengan orang yang sepaham sama kita, itu makin asik. Tambah asik. Nah karena itu peliharalah kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum." Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, jangan memperolok suatu kaum. Asa ayyakunu khairan minhum, karena bisa jadi kaum yang engkau olok-olok itu lebih baik dari kamu. Saat ini banyak orang memperolok-olok. Kita kenal dengan kalimat apa? Bully. Dan itu ada di mana-mana. Di sekolah ada, di kantor ada, di rumah juga ada, di masjid juga ada. Karena itu jaga. Insya Allah kita akan bahas mengenai ini lebih jauh. Larangan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ada 6 larangan Allah yang berkaitan dengan mulut kita, berkaitan dengan lidah kita. Jangan sampai ini kita lakukan. Karena apa? Ancamannya berat. Cuman satu kalimat, dan kalimat itu menyebabkan Allah murka, bisa menyebabkan kita tergelincir ke dalam neraka jahanam. Walaupun kita ahli ibadah, sholat rajin, puasa Ramadan rajin, bahkan puasa Ramadan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Tapi kalau punya permasalahan dengan hamba Allah yang lain, maka itu bisa menyebabkan seseorang tertunda, bahkan nggak bisa masuk surga. Bahkan Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada tetangga saya seorang wanita, ibadahnya luar biasa. Kalau malam dia sholat malam, kalau siang dia puasa, rajin ngaji. Cuman ada satu
Persoalan wanita apa? Dia suka ganggu tetangganya dengan cemoohan, dengan caci makian, dengan hinaan, bahkan sering fitnah. Apa kata Rasulullah? Perempuan itu masuk ke dalam neraka. Karena apa? Lidah. Karena itu pelihara lidah kita, jangan terlalu banyak bicara. Gitu. Keluarkan lidah kita berbicara kalau seandainya dalam pembicaraan itu ada sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk koreksi diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bil taqwa wa jannana bil afiyah. Allahumma qina bil huda wa jannana mimman yashari'u ridha wa la tu'alina wa liyan siwak wa la taj'alna mimman faraqasam wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah